selanjutnya sebelumnya mohon maaf, biasanya kalau Ustaz Acep pakai slide, saya pakai bukan aja ya, sama berkah. Saya ambil dari kitab hadis Muhtar Hadis Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badil hadi ila bayani mahyaqir rasyadin amada arbaban muha wa rasyana syamsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu wal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-ayat. Subhanallahul azim wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja beserta puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana beliau telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Dari nikmat yang paling terkecil sehingga kita tidak menyadari nikmat tersebut, sampai nikmat yang paling besar, yaitu kenikmatan iman, Islam, dan nikmat panjang umur, sehingga kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk menjalankan ibadah kepadanya. Khususnya pada kesempatan kali ini kita berada dalam pengajian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan hadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'innya, kepada tabi'innya. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, tema atau judul pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membawakan judul yang berjudul angka 7. Judulnya angka 7. Kalau kita menghitung dari angka 1 sampai angka 10 atau dari 0 sampai 9, itu ada angka yang paling istimewa di antara angka-angka yang lain, di mana angka tersebut kenapa disebut istimewa? Karena angka tersebut sering diucapkan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun makhluknya, yaitu angka berapa? Angka 7. Kenapa angka 7? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit 7 lapis langit. Ada angka 7. Emang benar 7 lapis langit terbukti ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj
Ketika itu Rasulullah SAW Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu melewati 7 lapis langit, yang mana di setiap langitnya itu bertemu para nabi terdahulu. Nah, itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 7 lapis langit. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan 7 lapis bumi untuk menyeimbangkan langit, sama 7 lapis bumi. Atau yang sering orang sebut, ada hari, ada berapa Pak? Ada 7, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 7. Atau sistem pemerintahan di Indonesia itu kurang lebih ada 7, dari mulai presiden, gubernur, bupati, camat, kades, RW, RT, 7. Terus banyak sekali yang bersangkutan dengan angka 7. Tetapi pada kesempatan kali ini kita bukan membahas tentang yang 7 yang tadi saya sebutkan, tetapi kita akan membahas di sini dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Insya Allah hadisnya hadis sahih karena diriwayatkan oleh Syekhani, yaitu Imam Bukhari Muslim. Di sini juga sama, ada angka 7. Saya baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan atau 7 orang, yang mana 7 orang ini, 7 golongan ini nanti di yaumil kiamat akan Allah lindungi dari panasnya hari kiamat, akan Allah lindungi dari bingungnya hari kiamat. Kenapa hari kiamat bingung, panas dan sebagainya? Kita bisa lihat dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari kiamat yafirrul mar'u min akhi, orang orang pergi dari keluarganya, orang tidak mengenal lagi siapa ayahnya, orang tidak akan mengenal lagi siapa ibunya. Bahkan orang yang hamil pun saking kagetnya, saking bingungnya, saking panasnya, belum waktunya lahir sudah melahirkan. Saking panas dan bingungnya terjadi pada hari kiamat. Tetapi pada hari yang seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada 7 orang atau 7 golongan. Nah, siapa saja golongan tersebut? Siapakah orang tersebut? Apakah kita termasuk ke dalamnya? Marilah kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan dengan kita tahu 7 orang itu, kita bisa fastabiqul khairat, menjalankan ibadah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan kita juga termasuk ke dalam salah satu golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah yang 7 tersebut? Di sini dijelaskan yang pertama, al-awwalu imamun adilun, orang yang akan mendapatkan pertolongan langsung di yaumil kiamat, yaitu imamun adilun, yang artinya pemimpin yang adil. Sebelum menginjak pembahasan pemimpin yang adil, kita harus tahu dulu siapa itu pemimpin dan apa artinya adil. Pemimpin ya diri kita pribadi. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu, setiap diri kamu itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanyakan pertanggung jawab nanti di yaumil qiyamah. Cuma sebatas mana kepemimpinan kita itu biasanya dilihat dari jumlah yang kita pimpin. Kalau RT
ya se-RT-an memimpinnya. Kalau RW ya se-RW-an. Kalau camat ya sekecamatan, begitu pun yang selanjutnya. Nah, lalu kita memimpin apa? Kita itu khususnya diri pribadi itu memimpin diri supaya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memimpin supaya mata kita tidak diperlihatkan kepada hal-hal yang kurang enak. Telinga kita tidak diperdengarkan kepada hal-hal yang bersifatnya gosip dan sebagainya. Ataupun lisan kita tidak membicarakan orang lain, langkah kaki kita tidak dilangkahkan ke hal-hal yang negatif dan sebagainya. Itu kita menjadi pemimpin bagi diri kita pribadi khususnya. Umumnya mungkin buat keluarga dan lingkungan sekitar. Jadi kalau ditanya siapa itu pemimpin, pemimpin bukan hanya RT saja, bukan hanya RW saja, bukan hanya presiden saja, tetapi yang disebut pemimpin adalah diri kita sendiri. Berarti setiap orang, kalau pemimpin itu diri kita sendiri, di sini dijelaskan Imamun Adil. Imamun Adilun berarti setiap orang bisa masuk ke dalam kriteria pemimpin yang adil. Yang pertama pemimpin. Yang kedua, apa sih artinya adil? Adil itu menurut para ulama at-tawasut bainal amrayni, orang yang pandai mengambil jalur tengah dari dua permasalahan yang sedang dia hadapi. Biasanya tidak berat ke kanan dan tidak berat ke kiri. Tidak hanya meminta hak, tetapi kewajiban tidak diperbaiki. Tidak hanya menuntut hak sedangkan kewajiban kita tidak dilaksanakan. Jadi kita jangan hanya meminta saja kepada Allah, ya Allah berikanlah kami rezeki. Contohnya dalam surat Rabbik firli warhamni wasburi warzuqni. Jangan hanya meminta saja sedangkan kewajiban kita kepada Allah tidak kita laksanakan. Lantas Allah mau mengijabah doa kita seperti apa sedangkan kewajiban kita tidak kita laksanakan. Nah, jadi yang disebut adil itu at-tawasut bainal amrayni, tidak hanya menuntut hak tetapi kewajiban dulu harus kita laksanakan, tidak berat ke kanan dan tidak berat ke kiri. Para ulama yang masyhur menjelaskan bahwa adil itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adil terhadap diri sendiri, yang kedua adil terhadap Allah, dan yang ketiga adil terhadap lingkungan sekitar atau sesama makhluk. Yang pertama adil kepada Allah. Yang pertama tadi adil kepada Allah. Apa yang disebut adil kepada Allah? Adil kepada Allah itu mendahulukan kewajiban kita daripada keinginan kita. Contohnya saja ketika kita sedang beraktivitas, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita untuk menghadapnya. Contohnya saja ketika kita sedang di jalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui muadzin memanggil kita, hayya 'alas shalah, lah berhentilah kita segera. Itu mementingkan kewajiban daripada keinginan. Itu adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adil terhadap diri kita pribadi, adil terhadap diri sendiri. Karena apa? Karena setiap anggota tubuh kita itu punya hak dan kewajiban. Contohnya saja perut. Itu hak kita memasukkan asumsi makanan. Kalau kita tidak makan berarti kita tidak adil. Maka dalam Islam tidak boleh puasa yang terus menerus. Contohnya 2 hari tidak makan, tidak minum. Nah itu nggak boleh dalam Islam. Karena perut itu mempunyai hak untuk kita masuki. Maka contohnya saja ada puasa yang seminggu tidak makan, tidak minum. Ada lagi yang 2 hari, 3 hari dan sebagainya. Nah itu dilarang dalam Islam. Puasa boleh, tetapi dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Itu membuktikan bahwa adil kepada diri kita pribadi. Yang ketiga, adil terhadap alam sekitar atau lingkungan, yang mana ketika kita tidak adil terhadap makhluk yang lain, dampaknya akan terasa oleh kita sendiri.
Contohnya menebang pohon iya, menanam enggak. Yang terjadi banjir, longsor, dan sebagainya. Yang mana ketiga keadilan ini, kriteria keadilan dari mulai adil kepada Allah, adil kepada diri sendiri, adil terhadap alam sekitar lingkungan. Ketika kita tidak adil terhadap kriteria tiga tersebut, itu dampaknya akan terasa ke dalam diri kita pribadi. Adil kepada Allah, tidak melaksanakan sholat, terasa pada dalam diri kita nanti di yaumil qiyamah. Tidak adil terhadap diri sendiri, sakit. Tidak adil terhadap alam sekitar, bencana di mana-mana. Nah, berarti yang disebut dengan imamun adilun yang akan mendapatkan pertolongan Allah nanti di yaumil qiyamah, yaitu setiap orang, seseorang yang bisa adil kepada Allah, yang bisa adil kepada dirinya sendiri, dan bisa adil terhadap lingkungan sekitar. Itu yang disebut dengan pemimpin yang adil. Bukan hanya saya mah bukan RT, saya mah bukan RW, saya mah bukan pemimpin masjid, saya mah bukan camat dan sebagainya, kita bukan pemimpin. Berarti itu salah. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu pemimpin. Berarti kita juga ada peluang, ada kesempatan untuk mendapatkan pertolongan Allah nanti di yaumil qiyamah. Itu nomor 1, yaitu imamun adilun. Nomor 2, di sini dijelaskan asani wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Tadi yang pertama imam yang adil, yang kedua pemuda yang bersemangat ibadah kepada Allah. Sebelum membahas tentang ini, kita harus tahu dulu apa sih yang dinamakan ibadah. Biasanya orang sempit pemikiran bahwa ibadah itu hanya sebatas ngaji, hanya sebatas sholat, hanya sebatas puasa, sedekah, dan sebagainya. Padahal yang disebut dengan ibadah itu segala sesuatu yang diperintahkan Allah, yang mana sesuatu tersebut diniatkan untuk mencari ridho Allah, itu disebut dengan ibadah. Contohnya, kita mencari nafkah, karena mencari nafkah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mencari ridho Allah, mencari nafkah kita menjadi ibadah. Lalu ibu-ibu cuci piring, karena cuci piring itu taat kepada suami, sedangkan taat kepada suami itu perintah Allah, dan untuk mencari ridho Allah itu menjadi ibadah. Cuci piringnya, ngurus anaknya, masaknya, dan sebagainya, itu bisa bernilaikan ibadah apabila diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dijelaskan yang akan mendapatkan pertolongan langsung di yaumil qiyamah yaitu pemuda yang bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa diartikan pemuda itu bukan orang yang masih remaja, tetapi di sini meskipun syab bukan rajul, tetapi bisa kita garis bawahi bahwa setiap orang yang bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bukti semangat? Sholat subuh berjamaah, pengajian kita datangi, majelis ta'lim kita datangi, anak yatim disantuni, dan sebagainya. Itu bukti rasa cinta kita kepada Allah dengan bersemangat ibadah kepadanya. Orang yang seperti itu yang akan mendapatkan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2. Nomor 1, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang bersemangat beribadah kepada Allah. Yang ketiga, di sini dijelaskan as-salisu wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Di sini dijelaskan bahwa orang nomor 3 atau golongan orang yang nomor 3 yang akan mendapatkan pertolongan nanti di yaumil qiyamah, yaitu orang yang hatinya terkait ke masjid.
orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas sholat. Orang yang memakmurkan masjid pastilah orang itu aqamas sholat, mendirikan sholat, wa atas zakah, dan membayar zakat. Orang yang senantiasa memakmurkan masjid itu akan mendapatkan langsung pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena masjid itu adalah rumahnya Allah di muka bumi. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memakmurkan masjid melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memakmurkan masjid, pastilah Allah lebih tahu untuk menjamu kita sebagai tamunya. Karena kita untuk memuliakan tamu, apabila ada tamu ke rumah, kita wajib memuliakannya, minimalnya dikasih air dan sebagainya. Apabila ini rumah Allah, berarti kita sedang bertamu ke rumah Allah. Pastilah Allah lebih tahu bagaimana cara untuk menjamu tamunya. Berarti di sini bahwa orang yang memakmurkan masjid, baik itu melalui sholat berjamaah, melalui santunan anak yatim, melalui maulidan, melalui Isra Mi'raj, Muharramah dan sebagainya, pengajian, insya Allah orang yang seperti itu akan mendapatkan pertolongan nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nomor 3. Nomor 4 selanjutnya, ar-rabi'u wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa talaqu alaihi. Orang yang nomor 4 yang akan mendapatkan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dua orang yang saling mengasihi sayang, yang saling kasih sayang, yang saling mencintai karena Allah, dan berpisahnya pun karena Allah. Di sini tidak digarisbawahi bahwa orang yang saling mencintai itu suami istri, tetapi di sini bisa kita garisbawahi adalah orang yang bertemu dengan seseorang itu karena Allah niatnya, bukan karena apa-apa. Karena kalau niatnya karena apa-apa, itu dampak kedepannya akan berbeda-beda. Contohnya saja, kita berteman dengan si A karena niatnya bukan karena Allah, tetapi karena dia punya jabatan. Apabila jabatan dia turun, biasanya persahabatannya tergores, agak renggang dan sebagainya. Apabila kita bertemu dengan seseorang lalu kita bersahabatnya niatnya karena dia punya harta, apabila dia bangkrut, dia miskin, pastilah orang tersebut akan menjauhinya. Tetapi apabila kita berteman dengan lingkungan kita niatnya karena Allah, insya Allah orang itu meskipun temannya sedang susah, sedang kaya, itu tidak akan mempengaruhi persahabatannya. Karena niatnya bukan karena apa-apa, tetapi niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang seperti itu yang akan mendapatkan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 4. Selanjutnya nomor 5, al-khamisu wa rajulun dzakarallaha fi khalwatin fafadat 'ainahu. Nomor 5, orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah yaitu orang yang mana orang tersebut bangun tengah malam dalam khalwat, kemudian meneteskan air matanya karena takut kepada Allah. Orang yang seperti itu yang akan mendapatkan pertolongan Allah. Kira-kira Pak, kita
Kalau nangis, apa cara ya nangisnya? Kalau nangis karena apa? Kalau kita bisa nangis karena dosa, karena takut kepada Allah pada malam hari, insya Allah itu orang akan mendapatkan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian kita bertaubat dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Di sini dijelaskan meskipun di sini bukan at-taubatu, tetapi rajulun dzakarallaha fi khalwat faqadat 'ainahu, yaitu orang yang tengah malam bangun sendirian, kemudian menghafalkan sejadah dan tasbih, kemudian sholat tahajud, sholat taubat, sholat witir, sholat tutak dan sebagainya, kemudian dia berdoa bertaubat kepada Allah, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Insyaallah sampai meneteskan air mata karena takut kepada Allah, karena takut kepada Allah. Insyaallah orang yang seperti itu akan mendapatkan pertolongan yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dalam artian ini taubat. Perlu kita ketahui bahwa taubat itu ada syaratnya, Pak. Taubat itu ada syaratnya. Apa aja syaratnya? Yang pertama, syarat bertaubat itu menangisi atau menyesali atas apa yang telah kita lakukan. Contohnya, kita dosa, naudzubillah min dzalik. Contohnya kita dosa mata. Contohnya melihat yang dosa. Yang pasti bukan melihat kambing. Nah, melihat lawan jenis lah dan sebagainya. Contohnya kita tobat. Nah, yang pertama itu kita tidak akan menangisi, kita akan menangisi dosa tersebut. Yang kedua, kita berjanji tidak akan mengulangi dosa tersebut. Yang pertama menangis karena dosa tersebut, yang kedua menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi dosa tersebut. Apabila dua kriteria itu sudah dilakukan, itu berarti sudah benar-benar taubat. Apabila saya menyesali dosa, tapi besoknya lihat lagi, nah itu mah bukan berarti taubat. Itu mah berarti bukan taubat. Yang namanya taubat itu menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah itu baru dinamakan taubat. Kalau ulang lagi mah berarti taubatnya taubat. Nah, meskipun pedas tetap aja lah dilakuin. Nah itu mah kayak buat diri kita. Yang pasti kita harus meminta ampunan kepada Allah di dalam setiap satu hari satu malam 24 jam minimal. Rasulullah contohkan 70 atau 100 kali macam astagfirullahaladzim, itu minimal sehari semalam 70. Ada yang berpendapat 100 kali minimal paling kecil, paling dikit. Nah, jadi orang yang nomor 5 yang akan mendapatkan pertolongan Allah yaitu orang yang bertaubat. Ya, garis bawahnya bertaubat aja. Nomor 6, nomor selanjutnya asadisu wa rajulun da'watun ra'atun datumun sobin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Orang nomor 6 adalah orang pemuda. Di sini jelaskan pemuda atau laki-laki yang akan mendapatkan pertolongan nih. Pemuda ataupun laki-laki yang mana ada seorang perempuan yang mempunyai kecantikan dan sebagainya, kemudian menggoda laki-laki tersebut. Lalu apa jawaban laki-laki tersebut? Dia menjawab, inni akhafullaha rabbal alamin. Maaf, saya takut kepada Allah. Nah, orang yang seperti itu yang akan mendapatkan pertolongan. Jadi apabila Bapak lagi di jalan, terus ada lawan jenis yang mempunyai kecantikan
kecantikan yang luar biasa, terus Pak ikut dong. Nah, maaf saya takut sama Allah, bukan takut sama istri. Maaf saya takut sama Allah. Nah, insya Allah orang yang seperti itu yang akan mendapatkan pertolongan langsung dari Allah. Dalam artian orang tersebut bisa menjaga kehormatan diri dan agamanya. Karena apabila orang bermaksiat itu copot keimanannya. Orang beriman tidak pernah bermaksiat. Apabila ada orang yang beriman bermaksiat, berarti ketika kemaksiatan itu terjadi, berarti copot keimanannya. Berarti dari sini dijelaskan bahwa orang yang tahan godaan berarti orang yang bisa menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan agamanya. Orang yang seperti itu yang akan mendapatkan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor terakhir, nomor 7 yang akan mendapatkan pertolongan yaitu warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalahu ma yunfiqu yaminuhu. Nomor terakhir orang yang akan mendapatkan pertolongan yaitu orang yang bersedekah dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan dengan tangan kanan. Nah, kalau ngomong secara tekstual kayak gitu, dalam pikiran apa ini ya, kita mau sedekah ambil duit, karena tangan kirinya nggak boleh lihat, tangan kiri masukin, udah masukin. Nah, bukan seperti itu, tetapi orang yang menyembunyikan tangan kirinya dengan sedekah menggunakan tangan kanannya, itu sedekahnya tidak dibarengi dengan riya dan ada. Riya dan ada itu kalau Sundanya pilara itu mencaci maki orang yang kita beri. Contohnya, satu, tidak boleh riya atau tidak boleh disebut-sebutkan. Umpamanya kita sedekah ke masjid, infak masjid 5 juta. Pas udah di belakang kita cerita tetangga. Nah, itu pertama. Yang kedua, dibandingin dengan ada itu ngasih tetapi sambil dimarahin. Contohnya kita lagi capek di rumah, terus ada pengemis, tok minta ngasih tapi dilempar. Nih makan, kerja sana, ngasih tetapi sambil marahin. Nah, itu tetap hancur sedekahnya, bukan termasuk ke dalam yang kriteria yang 7 ini. Dalam Al-Quran, wala tulhiku shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu hancurkan sedekahmu dengan riya dan dengan mengucap ulang terus dengan riya dan dengan memarahi orang yang kita beri. Apabila masih seperti itu, masih suka sedekah kita, ngasih kita masih suka dalam hati itu, masih pengen dilihat orang, pengen cerita, nah berarti belum termasuk dalam kriteria yang mana di sini dijelaskan orang yang bersedekah melalui tangan kanan dan menyembunyikan tangan kirinya. Nah, demikianlah orang yang 7 orang ini yang akan mendapatkan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sebutkan kembali, mudah-mudahan yang saya sebutkan ini ada salah satunya. Kalau minimal 1 aja dari 7 ini, kalau bisa semuanya minimalnya 1. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, yang bersemangat ibadah kepada Allah. Yang ketiga, yang memakmurkan masjid. Yang keempat, yang saling mengasihi karena Allah. Yang kelima, orang yang bertaubat. Yang keenam, orang yang bisa menahan nafsunya, orang yang bisa
mempertahankan keimanan, kehormatan dirinya. Dan nomor terakhir, orang yang bersedekah kemudian sedekahnya tidak diceritakan dan tidak dimarahi orang yang diberi sedekahnya. Mungkin 7 itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita, saya mah pengen ini dulu, pengen ini dulu. Kalau bisa semuanya, alhamdulillah. Insya Allah di sini dijelaskan dalam hadisnya hadis sahih. Mudah-mudahan dengan 7 sebutkan, dengan apa yang saya sebutkan 7 tadi, kita selalu fastabiqul khairat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita ada ini dalam kriteria ya minimalnya 1, mudah-mudahan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi saya hanya mengucap ulang apa yang diucapkan oleh guru saya dan untuk mengingatkan kita kembali supaya yang sudah kita pelajari dulu dari pengajian ini kita ingat kembali, dan mudah-mudahan dengan ingatnya kembali kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dalam menjalankan hidup ini, dengan menaungi hidup ini, kita semua diberikan kekuatan, keistiqomahan, kesucian diri, kesucian hati untuk selalu bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala fitnah para bahaya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menaungi kita dengan rahmat dan maghfirahnya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya mungkin bagi diri saya pribadi, umumnya bagi kita semua. Khufna sofa wa da'ma qadar wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Martin, Pak Martin.